Assalamualaikum warahmatullahi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazrat Khalifatul Masih Awal berkenaan dengan kecintaan dan hubungan Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Bagi para Ahmadi yang pernah membaca ataupun mendengarkan berkenaan dengan itu, pasti mereka mengetahui semata-mata karena Allah Ta'ala bagaimana jalinan persaudaraan dan kecintaan jika diberikan permisalan yang luar biasa kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam bagaimana kecintaan seorang, itulah profil Hadrat Khalifatul Masih Awal. Setelah mengikrarkan keitaatan yang sempurna, jika ada yang dijadikan contoh bagaimana keitaatan yang sempurna kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam dan terus tegak di dalamnya, itulah Hadrat Khalifatul Masih Awal, Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau melaksanakan hak baiat dan melebihi dari kecintaan kepada kerabat beliau. Jika ada yang diberikan contoh dalam hal itu, yaitu Hadrat Khalifatul Masih Awal lah. Bagaimana suri teladan yang luar biasa pengkhidmatan seseorang kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, itulah wujud Hadrat Khalifatul Masih Awal, Maulana Hakim Nuruddin. Di hadapan bagaimana kerendahan hatian seseorang di hadapan Hadrat Masih Maud alaihi salam, jika kita ingin melihat perilaku itu di dalam diri seseorang, maka di dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah, standar yang tinggi dalam hal itu telah diperlihatkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu. Juga Imam zaman Hadrat Khalifatul Masih Maud alaihi salam, orang yang telah mendapatkan karunia kemuliaan dari Hadrat Masih Maud alaihi salam yang tidak didapatkan oleh orang lain. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda berkenaan dengan beliau di dalam bahasa Farsi, yang artinya cukuplah jika memiliki Nuruddin, bagaimana standar yang diberikan oleh imam zaman ini di antara para pengikut beliau, orang itu adalah Hadrat Khalifatul Masih Awal. Jika setiap orang menjadi Nuruddin, maka akan bisa timbul suatu revolusi yang
Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan beberapa riwayat berkenaan dengan Hadrat Khalifatul Masih Awal. Setelah membaca riwayat-riwayat itu, bagaimana jalinan antara hamba dan majikan, bagaimana kecintaan yang luar biasa, kerendahan hatian, dan keikhlasan dan kesetiaan kepada sang majikan. Bagaimana standar pengorbanan Hadrat Khalifatul Masih Awal dan contoh suri tauladan yang sempurna keitaatan yang diriwayatkan oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu. Yani suatu ketika Hadrat Khalifatul Masih Awal sampai di Qadian, Hadrat Masih Maud Islam bersabda kepada beliau, saya mendapatkan ilham, jika Tuan pergi ke kampung Tuan, maka Tuan akan kehilangan kehormatan Tuan. Setelah itu, beliau meninggalkan untuk pergi ke kampungnya. Padahal saat itu beliau tengah membuat rumah yang mewah di Behrah itu. Dan Hadrat Muslih Maud bersabda, saya pun pernah melihat rumah itu. Di rumah itu terdapat hall-hall yang besar, yang indah sekali. Dengan niat supaya beliau bisa memberikan daras di ruangan itu dan bisa mengobati orang-orang. Hadrat Muslih Maud bersabda, pada masa itu, dari sisi masa, maka rumah itu memiliki nilai yang luar biasa. Tapi bagaimana pengorbanan Hadrat Khalifatul Masih Awal, padahal pada saat itu jemaat tidak memiliki uang yang cukup dan tidak mudah untuk membangun rumah sebesar itu. Tapi setelah mendengarkan perintah Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau kembali lagi ke Qadian, padahal sampai-sampai beliau tidak sempat untuk melihat rumah beliau sendiri. Padahal beberapa orang menasihatkan, Tuan lihat saja dulu rumah Tuan di sana. Tapi beliau bersabda, aku telah meninggalkan rumah itu demi Allah Ta'ala, maka apa perlunya aku untuk melihat lagi rumah itu. Lalu Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan riwayat lain. Ketika beberapa pendukung anjuman, mereka menganggap diri mereka paling berakal dan corak keduniawian sangat meliputi mereka, sehingga banyak sekali hal yang muncul dari anjuman. Dan pada umumnya, Hadrat Khalifatul Masih Awal dan pendapat Hadrat Khalifatul Masih Awal dan Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu sama pada saat itu pendapatnya. Sedangkan para anggota anjuman itu berbeda pendapat dengan beliau-beliau berdua itu. Jadi pada suatu kesempatan, ketika timbul suatu permasalahan untuk menutup Taklimul Islam High School, sekolah Taklimul Islam High School. Tapi Hadrat Muslih Maud menentang pendapat mereka itu. Dan pendapat Hadrat Khalifatul Masih Awal pun menentang akan hal itu. Supaya jangan ditutup sekolah itu. Timbullah suatu perdebatan yang luar biasa. Dan untuk keputusan disampaikanlah kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Muslih Maud bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana pada masa kehidupan beliau, orang-orang berupaya supaya untuk menghancurkan sekolah itu dan hanya dibiarkan saja berdiri sekolah Arab, bahasa Arab saja, karena jemaat sudah tidak ada dana untuk membiayainya. Dan bagaimana kesepakatan di antara mereka para anggota anjuman, sehingga Muslih Maud bersabda, saya beranggapan saat itu yang mendukung untuk tidak dihancurkan adalah hanya 1,5 orang saja katanya. Pertama adalah Hadrat Khalifatul Masih Awal, yang kedua adalah aku yang nilainya setengah. Karena saat itu aku masih kecil. Jadi hanya 1,5 orang saja yang mendukung katanya. Tapi saya beranggapan bagaimana gejolak saya berkenaan dengan pendidikan pada saat itu. Sehingga saya sangat tergila-gila dengan sekolah. Karena Hadrat Khalifatul Masih Awal di hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam begitu hormat. Sehingga tidak bisa berbicara di hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sehingga beliau menggunakan saya untuk menyampaikan idenya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan saya sampaikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam ide-ide beliau. Pada akhirnya Allah Ta'ala menganugerahkan kesuksesan kepada kami
Meskipun orang-orang yang tergesa-gesa sampai-sampai memfatwakan kafir kepada kami, yakni dengan menutup sekolah, dengan membiarkan sekolah buka itu berarti kufur katanya. Dan orang-orang duniawi katanya. Mereka mengatakan kami orang-orang duniawi katanya. Karena ini adalah ide orang barat katanya untuk mendirikan sekolah. Menurut para anggota anjuman, orang-orang yang dengan peristiwa riwayat kejadian itu berkenaan dengan apakah sekolah itu terus berlangsung, dilanjutkan atau tidak, tapi bagaimana di hadapan Hadrat Masih Maud alaihi salam, bagaimana adab Hadrat Khalifatul Masih Awal ketika berada di hadapan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Jangan sampai beliau emosi di hadapan Hadrat Masih Maud alaihi salam dan bertentangan dengan rasa hormat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Bagaimana adab beliau? Bagaimana firasat Hadrat Khalifatul Masih Awal? Hadrat Muslim Maud suatu ketika pernah bersabda, bagaimana kaum itu bisa berdiri dari individu, dari anggota, dan dari kaum timbul anggota. Manusia yang baik itu bisa memberikan manfaat kepada kaum dan bisa membawa kaum kepada kemajuan. Hadrat Masih Maud alaihi salam mendirikan jemaat ini, begitu pula Allah Ta'ala memperlakukan beliau, yakni ada beberapa orang yang beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam yang dari sisi kualitasnya mereka orang-orang yang penghidmatannya luar biasa kepada jemaat, yang mendukung Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan salah satunya adalah Hadrat Khalifatul Masih Awal. Hadrat Muslim Maud bersabda, kami menyaksikan bahwa memang benar orang-orang itu benar-benar orang-orang yang mengkhidmati secara luar biasa kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Sebelum pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihi salam, Hadrat Khalifatul Masih Awal, bagaimana perhatian Hadrat Khalifatul Masih Awal sudah tertuju kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, padahal belum mendakwakan pada saat itu. Dan bagaimana beliau radhiyallahu ta'ala anhu mulai membaca buku-buku karangan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan Masih Maud alaihi salam mendakwakan kenabian, dan beliau kitab-kitab awal permulaan Fathah Islam dan Taudhih Maram, ada seorang yang berburuk sangka kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Bagaimana mereka melihat buku-buku itu? Orang itu pergi ke Jammu, dia mengatakan, saya ingin menyingkirkan Khalifatul Masih Awal katanya dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Pada saat itu Hadrat Khalifatul Masih Awal sudah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Pendakwaan Al-Masih telah disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam pada zaman ketika menulis buku Taudhih Maram dan Fathah Islam. Pada saat itulah ditetapkan permasalahan berlangsungnya kenabian. Ketika orang itu membaca buku Hadrat Masih Maud alaihi salam, dia mengatakan, saya yakin katanya Khalifatul Masih Awal pasti akan meninggalkan Hadrat Masih Maud alaihi salam, karena Hadrat Khalifatul Masih Awal sangat mencintai Rasulullah SAW. Ketika beliau akan mendengar bahwa Mirza Sahib ini katanya meyakini setelah Rasulullah SAW akan datang Nabi, maka Khalifatul Masih Awal pasti tidak akan mau untuk menjadi murid Masih Maud alaihi salam. Lalu orang tadi mulai datang kepada Khalifatul Masih Awal. Orang tadi mengatakan kepada Hadrat Khalifatul Masih Awal, saya ingin bertanya kepada Tuan. Beliau bersabda, silakan, tanya apa? Orang tadi bertanya, jika ada orang yang mengatakan bahwa aku diutus sebagai nabi di zaman ini,
Dan setelah Rasulullah SAW di antara umat Muhammadiyah, Nabi itu masih berlangsung, apa pendapat Tuhan berkenaan hal ini? Orang tadi beranggapan bahwa saya pergi ke seorang maulwi, katanya. Tapi dia tidak tahu orang tadi sebetulnya bahwa saya bukanlah pergi kepada seorang maulwi, tapi pergi kepada seorang yang Allah Ta'ala ingin mengambil pekerjaan, memanfaatkan orang itu untuk jemaat beliau. Beliau bersabda, jawaban untuk pertanyaan ini tergantung kepada orang yang mendakwakan. Apakah orang yang mendakwakan ini layak untuk diimani? Jika orang yang mendakwakan itu tidak benar, tidak jujur, maka kita akan katakan dia pendusta. Tapi jika orang yang mendakwakan ini adalah orang yang jujur, yang bersih, yang benar, maka saya akan beranggapan bahwa kekeliruan ini adalah kekeliruan saya. Sebenarnya Nabi itu bisa datang. Hadrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu bersabda, ketika orang itu mendengar jawaban saya, maka dia mengatakan kepada kawannya, ayo, dia sudah mulai rusak katanya. Lalu tidak ada gunanya untuk ngobrol dengan Maulana Hakim Nuruddin katanya. Beliau bersabda, saya katakan kepada orang itu, apa sebetulnya permasalahannya? Orang tadi menjawab, masalahnya adalah Mirza Sahib telah mendakwakan katanya, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan ilham kepada saya dan aku menyerupai Nabi. Hadrat Khalifatul Masih Awwal bersabda, memang apapun yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam itu memang benar dan saya beriman atas itu. Kejadian yang secara langsung tidak berkaitan dengan Khalifatul Masih Awwal, yaitu berkaitan dengan kakak perempuan beliau. Bagaimana Hadrat Khalifatul Masih Awwal memberikan petunjuk. Kakak perempuan beliau beat menerima jemaat Ahmadiyah. Dulunya dia seorang murid, seorang pir, orang yang disucikan. Dan sang pir tadi mulai menggodanya untuk tidak beat. Sama juga kondisi pir saat itu dan saat ini. Hadrat Muslim Maud meriwayatkan, Hadrat Khalifatul Masih Awwal, jadi kakak perempuan Khalifatul Masih Awwal, seorang murid pir, datang ke Qadian, lantas beat kepada Masih Maud alaihissalam. Ketika dia pulang, pir sahib mengatakan, apa yang terjadi dengan kamu? Kenapa kamu beat kepada Mirza Sahib? Diketahui, pasti Nuruddin telah menyihir kamu ya, katanya. Dia datang dan menyampaikan kepada Khalifatul Masih Awwal, beliau bersabda, jika kamu kebetulan berjumpa dengan Pir Sahib, katakan kepada dia bahwa amalan kamu bersama kamu dan amalanku bersama aku. Aku beriman kepada Mirza Sahib, karena jika aku tidak beriman kepadanya, maka pada hari kiamat aku akan mendapatkan azab. Coba Tuhan jawab, apa yang harus aku lakukan nanti di hari kiamat? Lalu dia katakan kepada Pir Sahib. Pir Sahib menjawab, ini pasti kenakalan Nuruddin katanya. Dia telah mengatur pertanyaan ini kepada kamu ya katanya. Tidak perlu khawatir dengan ini. Jika tim datang hari kiamat dan orang-orang berkumpul, maka saya akan tanggung jawab atas dosa-dosa kamu katanya. Dan kamu akan masuk ke surga, jangan khawatir. Lalu Pir Sahib, kami pergi ke surga, tapi apa yang terjadi dengan kamu nantinya? Dia menjawab, jika malaikat datang kepada saya akan perlihatkan mata merah saya akan pelototi malaikat. Apakah saya akan katakan, apakah tidak cukup syahidnya Imam Hussein, sehingga kamu akan mengazab saya pada hari kiamat ini? Lalu malaikat akan malu dengan saya katanya. Dan pergi akhirnya. Dan saya akan lompat ke surga katanya. Jawaban Pir Sahib. Hadrat Khalifatul, bagaimana kesederhanaan Hadrat Khalifatul Masih Awwal dan ketaatan. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, kami sendiri pernah melihat Hadrat Khalifatul Masih Awwal bagaimana beliau duduk di majlis dengan penuh tentram. Suatu ketika di dalam majlis diperbincangkan berkenaan dengan masalah pernikahan. Ada sahabat Masih Maud alaihissalam, beliau menyampaikan bahwa Hadrat Khalifatul Masih Awwal, beliau
mengangkat lututnya, duduk, dan kepalanya disimpan di lutut. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Maulwi Sahib, ada satu sarana untuk meningkatnya jemaat, ada bertambah jemaat adalah dengan menambah jumlah anak katanya. Karena itu, jika anggota jemaat ini menikah lebih dari satu, maka jemaat pun bisa berkembang. Lalu Hazrat Khalifatul Masih Awal mengangkat kepala dari lutut dan berkata, Huzur, saya siap untuk taat kepada perintah Tuhan. Tapi nampaknya tidak ada orang yang mau memberikan anaknya kepada saya, putrinya untuk menikahkan dengan saya. Lalu Masih Maud alaihissalam tersenyum. Hazrat Masih Maud bersabda, lihatlah kesederhanaan dan kerendahan hatian Khalifatul Masih Awal kepada Masih Maud alaihissalam. Saat ini orang-orang hobi untuk menikah, tapi niatnya lain. Jika memang alasannya benar, silakan saja, jaiz boleh. Tapi terkadang orang-orang menikah yang kedua dan ketiga, tapi meninggalkan keluarga yang hancur. Dan dalam hal ini Masih Maud alaihissalam pun melarang pernikahan yang seperti itu. Setelah menyampaikan hal itu, Hazrat Khalifatul Masih, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa di antara putra-putri beliau, di antara mereka ada yang memiliki akhlak yang tidak baik, yang bertentangan dengan khilafat, tapi bagaimana anak-anak mereka tetap menghormati Khalifatul Masih Awal dan mendoakan Khalifatul Masih Awal. Dan bagaimana kerendahan hatian beliau yang diberikan oleh beliau kepada Masih Maud alaihissalam. Jadi meskipun beberapa putra beliau memperlihatkan akhlak yang tidak baik, tapi bagaimana kecintaan kepada sang ayah mereka tidak mereka tinggalkan di dalam hati mereka, dan mereka tetap mengingat Hazrat Khalifatul Masih Awal, sang ayah. Dan mereka mendoakan semoga Allah Ta'ala meningkatkan derajat beliau. Jadi bagaimana karena beliau baiat kepada Masih Maud alaihissalam ketika seluruh orang dunia menentang Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi inilah maqam beliau yang senantiasa akan tegak. Bagaimana jadi salah satu sarana untuk menambah jumlah anggota jemaat dengan menambah anak-anak. Hazrat Muslim Maud berkenaan dengan putra-putri Hazrat Khalifatul Masih Sani, beliau bersabda, Hazrat Masih Maud alaihissalam ketika mengusulkan pernikahan untuk kami, Hazrat Masih Maud alaihissalam pertama-tama bersabda, berapa putra-putri si Anu, berapa saudaranya, berapa kakaknya. Saya ingat katanya, ketika akan dinikahkan Hazrat Mirza Bashir Ahmad, pada saat itu Hazrat Masih Maud alaihissalam menanyakan kepada keluarga yang akan dinikahkan itu, berapa putra-putri yang dimiliki oleh keluarga ini. Lalu diketahui 7 anak katanya. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam sebelum merenungkan segala macam yang lain-lain, oh bagus sekali kalau begitu. Silahkan nikahkan saja dengan keluarga ini. Jadi pernikahan saya dengan Mirza Bashir Ahmad sama-sama, lebih kurang. Pada saat pernikahan kami, itu diusulkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, hendaknya diketahui berapa anak yang dimiliki oleh keluarga ini, berapa anaknya, berapa saudaranya. Jadi pertama-tama beliau mendahulukan bagaimana jumlah anaknya. Jadi banyak juga orang yang meminta musyawarah kepada saya masalah pernikahan. Lihatlah di mana Anda akan menikahi seseorang, tanyakanlah berapa jumlah anak yang ada di keluarga itu. Jadi pada saat ini di dunia ini banyak sekali family planning dan sangat ditekankan. Tapi di negeri-negeri di mana yang ditekankan mengenai masalah itu, mereka pun mulai menyadari bahwa ini adalah keliru family planning. Ketika manusia mulai menentang kodrat samawi, maka dia akan hancur. Bagaimana di Cina membuat peraturan, jadi jangan memiliki anak lebih dari 1 katanya. Jika tidak akan dihukum atau didenda.
Dan ada juga kejadian di sana, orang-orang sampai mengaborsi anaknya atau membunuh anaknya setelah kelahiran. Tapi mereka mulai menyadari sekarang. Dan saat ini, mereka meninggalkan peraturan itu, menghapus. Karena di negeri-negeri lain juga ada peraturan seperti itu. Dan dikatakan, jika peraturan ini terus berlangsung, maka di negeri-negeri itu akan hancur individunya karena tidak akan menemukan pekerja di masa yang akan datang. Dan akan timbul gap. Dan harus dipenuhi dengan orang-orang yang dari negeri lain. Karena kekurangan orang. Jika kelahiran dibatasi. Inilah dampaknya ketika mereka menentang hukum Allah Ta'ala. Dan menganggap mereka memiliki akal. Jadi keturunan kita katanya. Beberapa gapnya dari keturunan pertama dan kedua. Bagaimana untuk memenuhinya. Sehingga bangsa itu akan menjadi rugi. Jadi ini adalah perkara yang zimni. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, bagaimana keikhlasan Hadrat Khalifatul Masih Awal, kesederhanaan diriwayatkan oleh beliau. Berkenaan untuk pengkhidmatan, diperlukan sarana juga saat itu. Perlukan alat untuk memasak. Ketika di Kadian juga perlu barang belanjaan untuk. Dan pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh keluarga kami saja. Tapi banyak juga anggota jemaat yang membantu pekerjaan itu untuk membawa barang dagangan, barang belanjaan. Jika ada misalnya bahan bakar, bagaimana untuk memasukkan ke gudang, maka para pembantu perempuan di rumah berteriak jika ada laki-laki, tolong bantu untuk memasukkan bahan bakar ini ke gudang. Jadi ada 5-6 orang datang lalu mengangkat kayu bakar itu masuk ke gudang. 2-3 kali terjadi seperti itu. Pembantu perempuan kami berteriak-teriak untuk minta bantuan kepada laki-laki. Suatu ketika ada kayu bakar datang dari Langgarkana. Pembantu perempuan berteriak, kalau ada laki-laki tolong bantu kemari untuk mengangkat kayu bakar ini. Tapi tidak ada yang memberikan perhatian kepada si pembantu perempuan itu. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya melihat Hadrat Khalifatul Masih Awal setelah memberikan daras di Masjid Aqsa, beliau berjalan pulang. Saat itu beliau belum menjadi khalifah, tapi bagaimana ketakwaan beliau, dan karena beliau tabib, sehingga beliau memiliki kehormatan yang luar biasa dalam jemaat ini, karena beliau tabib. Dan sangat berwibawa sekali. Setelah selesai daras, beliau pulang ke rumah, mendengar suara sang pembantu, jika ada laki-laki tolong datang kemari untuk mengangkat kayu bakar. Saat itu hujan, tapi tidak ada yang memberikan perhatian. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala mendengar, ada suara perempuan, tapi tidak ada yang memberikan perhatian, lalu beliau datang, oke, kalau begitu kami akan menjadi khadim pada saat ini katanya. Lalu beliau mulai mengangkat kayu bakar itu ke gudang. Dari itu nampaknya ketika para murid melihat sang guru mengangkat kayu bakar, mulailah para pemuda ini, orang-orang ini datang untuk membantu beliau. Dan mulai mengangkat kayu bakar, memasukkannya ke gudang. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya ingat sekali, saya melihat 2-3 kali peristiwa seperti itu. Bagaimana beliau membantu. Ketika beliau mulai mengangkat barang itu, orang-orang pun berdatangan untuk membantu beliau. Bagaimana Hadrat Khalifatul Masih Awal kecintaan beliau kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, permisalannya disampaikan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Jadi Hadrat Khalifatul Masih Awal, kebiasaan beliau ketika beliau sangat bahagia dan menyampaikan berkenaan dengan Masih Maud alaihi salam, maka beliau mengucapkan nama beliau dengan sebutan Mirza, saking bahagianya. Berkata, Mirza kami, beginilah. Pada saat itu, ketika
Hadrat Masih Maud alaihi salam belum mendakwakan, dan bagaimana beliau memiliki jalinan dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam sehingga beliau mulai mengungkapkan kata itu, Mirza itu, kepada Masih Maud alaihi salam. Banyak juga orang yang bodoh, yang tidak tahu, berkeberatan. Tuh lihat katanya, di dalam hati Hadrat Khalifatul Masih Awal tidak memiliki rasa hormat kepada Masih Maud alaihi salam. Tapi pada zaman Hadrat Masih Maud alaihi salam, orang-orang menyebut beliau Maulwi Sahib atau Maulwi Sahib besar. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya pun mendengar secara langsung keberatan orang-orang ini yang menyatakan seperti itu. Dan saya pun pernah mendengar bagaimana Hadrat Khalifatul Masih Awal menjawab keberatan itu. Suatu ketika di Masjid Aqsa beliau sedang memberikan khutbah. Hadrat Khalifatul Masih Awal sedang memberikan daras saat itu. Beliau bersabda, sebagian orang menyampaikan keberatan kepada saya. Mereka mengatakan bahwa saya tidak menghormati Masih Maud alaihi salam kata dengan menyebut Mirza. Padahal saya menyebut kata itu disebabkan karena kecintaan yang luar biasa kepada beliau. Hadrat Muslim Maud bersabda, janganlah melihat kata-kata yang zahir, tapi lihatlah di dalam kata itu apa hakikat yang tersembunyi. Dan bagaimana keikhlasan di antara dua arah ini, antara Masih Maud alaihi salam dengan Khalifatul Masih Awal. Bagaimana keikhlasan beliau tidak tersembunyi dari semua orang. Hadrat Muslim Maud bersabda, beliau tidak biasa berjalan dengan cepat katanya. Ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam pergi berjalan-jalan, beliau biasa mengajak Hadrat Khalifatul Masih Awal. Tapi setelah jalan sekian jauh, Hadrat Masih Maud alaihi salam berjalan dengan cepat, dan Hadrat Masih Maud Awal berjalan mengarah ke bawah di bawah pohon dan duduk di sana karena kecapean. Ketika Masih Maud alaihi salam kembali dari berjalan-jalan, lalu beliau datang lalu Khalifatul Masih Awal menghampiri Masih Maud alaihi salam. Ada orang yang mengatakan Hadrat Khalifatul Masih Awal tidak ikut berjalan-jalan dengan Tuan. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, beliau ikut setiap hari dengan saya katanya. Memang beliau ikut berjalan, tapi ketika beberapa jauh, beliau tidak tahan dan duduk di bawah pohon. Lalu setelah itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam selalu mengajak Hadrat Khalifatul Masih Awal bersama-sama. Ketika beliau mulai berjalan dengan cepat dan Hadrat Khalifatul Masih Awal tertinggal di belakang, maka beliau memperlambat jalannya dan bersabda, Maulwi Sahib, bagaimana mengenai permasalahan ini? Lalu Khalifatul Masih Awal mulai berjalan dengan cepat menghampiri Masih Maud alaihi salam. Lalu Khalifatul Masih Maud alaihi salam mulai berjalan dengan cepat lagi bersama dengan beliau. Tidak berapa jauh lagi, Khalifatul Masih Awal mulai melambat dan Masih Maud alaihi salam bersabda, Maulwi Sahib, bagaimana mengenai permasalahan ini? Lalu beliau pun menghampiri lagi dan mulai lagi berjalan dengan cepat. Tapi Masih Maud alaihi salam terus menyertai beliau sampai 30-40 gaz namanya. Lalu mengatakan sesuatu kepada Maulwi Sahib, dan maksud dari Hadrat Muslim Maud, Hadrat Masih Maud alaihi salam, supaya Khalifatul Masih Awal terbiasa untuk berjalan dengan cepat. Beliau dikenal berjalan lambat, tidak bisa dengan cepat. Dan jika beliau pergi untuk melihat orang yang sakit, mengobati, beliau biasa menggunakan kendaraan, sehingga beliau tidak biasa berjalan dengan cepat. Padahal keikhlasan beliau yang luar biasa. Hadrat Masih Maud alaihi salam sendiri bersabda, jika di dalam umat ini semuanya seperti Nuruddin, maka akan timbul suatu perubahan yang luar biasa. Jadi ada satu lagi contoh bagaimana keikhlasan dan tawakal Hadrat Khalifatul Masih Awal. Hadrat Masih Maud alaihi salam, Hadrat Muslim Maud bersabda, Hadrat Khalifatul Masih Awal suatu ketika duduk di klinik beliau, dan Hadrat Masih Maud alaihi salam di New Delhi. Mir Sahib tengah sakit pada saat itu di New Delhi. Dokter mengatakan harus dioperasi. Sebagian orang mengatakan bisa dengan obat Yunani, tidak perlu dioperasi. Karena itu Hadrat Masih Maud alaihi salam memanggil Hadrat Khalifatul Masih Awal dengan telegram.
dalam kondisi apapun Anda saat ini, segeralah datang ke New Delhi. Beliau saat itu tengah duduk di klinik, tidak memakai jas, tidak ada uang di saku. Lalu Hakim Muhammad Sahib Amritsari saat itu diajak oleh Khalifatul Masih Awal, diajak untuk ke Delhi. Hakim Sahib mengatakan, saya mau ambil uang dulu dari rumah. Khalifatul Masih Awal mengatakan, perintah Masih Maud salam adalah dalam kondisi apapun segera pergi ke New Delhi. Terserahmu bagaimanapun. Lalu beliau mulai berjalan ke Betala. Meskipun kondisi beliau lemah, tapi beliau berjalan sangat jauh saat itu. Demi itaat kepada Hazrat Masih Maud salam. Bagaimana kita melihat lemahnya beliau dalam berjalan seperti riwayat yang tadi saya sampaikan. Beliau membawa Hakim Ghulam Muhammad sampai di Betala dan sampai di stasiun. Meskipun lemah berjalan, tapi karena mendapatkan perintah, beliau segera sampai di Betala, di stasiun. Lihatlah bagaimana keikhlasan keitaatan beliau. Tapi perintah seperti itu, beliau memaksakan untuk berjalan meskipun jauh. 11 mil jauhnya. Hakim Sahib mengatakan, bagaimana untuk ongkosnya Tuhan? Kita tidak ada ongkos. Khalifatul Allah bersabda, duduk saja di sini, Tuhan pasti akan mengatur keberangkatan kita. Tidak lama kemudian datanglah orang dan bertanya, apakah Tuan Hakim Nuruddin? Ya, saya. Kereta api akan 15 menitan lagi datang ke sini dan saya sudah katakan kepada petugas stasiun untuk menunggu Khalifatul Masih Awal. Saya adalah camat di sini, istri saya sakit, tolong Tuan lihat dulu. Lalu beliau lihat dulu istri sang camat tadi dan memberikan resepnya dan kembali lagi ke stasiun. Sang camat mengatakan, Tuan duduk saja di kereta api, biar saya beli tiket dulu. Sang camat membeli tiket kelas 3 dan kelas 2, lalu diberikan kepada Khalifatul Masih Awal dan diberikan uang juga 50 rupiah. Lalu sampailah ke New Delhi dengan kereta dan mengobati Mir Sahib. Jadi inilah keitaatan yang benar. Bisa dilihat dari itu, bagaimana apakah ketawakalan seorang itu benar atau tidak. Mungkin saja untuk ketawakalan, terkadang orang pun kelaparan, terkadang ujian, terkadang ketika telanjang atau mendekati kematian, supaya dikatakan apakah manusia orang ini tergantung kepada Allah Ta'ala atau kepada sarana lainnya. Terkadang ada juga yang harus ditutup dengan sarung. Bagaimana makam tawakal, dia tidak meminta kepada orang lain. Bagaimana Allah Ta'ala mengatur sendiri untuk membantu orang itu, orang yang tawakal tadi. Orang yang tawakal tadi sendiri tidak pergi kepada orang untuk meminta-minta, tapi Allah sendiri mengatur. Jadi ini makom yang luhur untuk ketawakalan yang telah didapatkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Pada suatu tempat Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa makom Hazrat Khalifatul Masih Awal memiliki makom yang luhur, makam waliullah. Tapi tidak ada kesombongan dalam diri beliau. Kadang orang sampai melebih-lebihkan sesuatu. Dan beliau bersabda, di antara putra-putri beliau ada juga yang melebih-lebihkan beliau sampai berlebihan. Dan ada orang juga yang di antara orang-orang yang tidak beat. Tapi orang-orang yang tidak beat ini, mereka melakukan itu bukan karena kecintaan, tapi untuk meraih manfaatnya sendiri. Tapi bagaimana Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, menzahirkan kebenaran janganlah dihentikan. Bagaimana Hazrat Masih Maud menzahirkan kebenaran dan meninggikan makom beliau radhiyallahu anhu. Muslim Maud bersabda, memang Muhammad Rasulullah SAW telah memuji Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu
sebagaimana Hadrat Masih Maud salam telah memuji Hadrat Khalifatul Masih Awal. Tapi Quran turun bukanlah untuk supaya kehormatan Abu Bakar ditinggikan, dan tidak juga ilham Masih Maud salam disebutkan supaya bahwa kamu diutus ke sini untuk meninggikan kehormatan Nuruddin. Bukanlah untuk itu. Memang kebenaran merupakan hakikat dan beliau telah zahirkan itu. Memang misalnya beliau bersabda, jika semua umat seperti Nuruddin, maka akan timbul inkilab. Tapi ini merupakan kebenaran. Jadi orang yang telah melakukan pengorbanan, seperti yang dilakukan Khalifatul Masih Awal, jika tidak menzahirkan bagaimana pengorbanannya, ini merupakan ketidaksyukuran. Saya ingat, suatu ketika ada seorang yang sakit, dan dia mengatakan, Maulwi Sahib, saya telah mengobati berobat kepada Khalifatul Masih Awal dan sembuh. Khalifatul Masih Awal pada saat itu Khalifatul Masih Maud Islam duduk dan bersabda kepada Khalifatul Ammajan, Allah Ta'ala telah menggerakkan Maulwi Sahib untuk ke sini dan ribuan orang mengambil manfaat dari Maulwi Sahib. Jika Maulwi Sahib tidak datang ke sini, bagaimana orang tadi akan berobat? Jadi, wujud Khalifatul Masih Awal merupakan bentuk ihsan dari Allah Ta'ala. Inilah rasa syukur yang dipanjatkan oleh Hadrat Masih Maud salam. Bagaimana kerendahan hatian Khalifatul Masih Awal? Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Muslim Maud menerangkan, beliau bersabda, riwayat seorang sahabi, suatu ketika saya pergi untuk bertemu dengan Masih Maud salam. Beliau tengah duduk di Masjid Mubarak dan di dekat pintu ada sepatu-sepatu. Ada orang yang sederhana, memakai baju sederhana, duduk di tengah-tengah sepatu. Saya menganggap dia akan mencuri sepatu. Lalu saya mulai khawatir dan mengawasi jangan sampai dia mencuri sepatu dan kabur. Lalu tidak lama kemudian, beberapa masa setelah itu, Hadrat Masih Maud salam wafat. Dan saya mendengar ada orang yang menggantikan beliau dan baiat kepada orang itu. Lalu saya datang untuk baiat kepada orang itu. Ketika saya melebarkan tangan untuk baiat kepada orang itu, saya melihat bahwa orang inilah yang dulu saya anggap pencuri, duduk di dekat sendal-sendal. Saya berkira, anggapan saya bodoh pada saat itu. Saya malu melihat hal itu, bahwa ternyata wujud itu adalah Khalifatul Masih Awal. Begitu sederhananya beliau. Lalu sahabat tadi meriwayatkan, saya selalu mengatakan kepada putra-putri beliau bahwa makom yang diraih oleh Khalifatul Masih Awal, beliau raih dengan penuh kerendah hatian. Inilah kerendah hatian beliau, radhiyallahu ta'ala anhu. Kerendahan hatian yang sudah sampai ilmu dan ma'rifatnya pada puncaknya, yang berada di antara orang-orang tertinggi di Hindustan pada saat itu. Khalifatul Masih Awal mendapatkan kehormatan luar biasa di India saat itu. Tapi semua hal itu lebih merendah hatikan beliau. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau, dan orang yang menciptakan kericuhan atas nama beliau, semoga Allah Ta'ala menyadarkan mereka. Dan sesuai dengan, semoga kita diberikan taufik untuk bisa meraih itu. Pada hari ini akan dimulai jalsah Mauritius. Mauritius telah berdiri, Jemaat Mauritius berdiri 100 tahun yang lalu. Dan mereka telah sedang merayakan centenary-nya, Jubilee Centenary. Dan semoga di masa yang akan datang akan terbukti mereka semakin maju. Di sana ada orang-orang yang berniat untuk membuat kericuhan juga. Semoga jemaat dijaga. Dan jalsah ini diberikan keberkatan dalam berbagai sisinya. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله